Hai, selamat datang di channel Merangkum Film. Di video kali ini Memed akan menceritakan film yang berjudul Kung Fu Cutmaster Part 2 tahun 2022. Untuk itu, tak usah berlama-lama, langsung saja kita teriakan bersama-sama, Skoy Brother! Melanjutkan dari film yang pertama, setelah berhasil melarikan diri, Putri Zhao melaporkan kepada ayahnya jika misi menangkap guru Pepen telah gagal karena seorang pemuda yang bernama Wuji. Saat itu, semua anak buahnya kalah karena Wuji memakai golok pembunuh naga. Di tangan Wuji, golok pembunuh naga itu jauh lebih kuat daripada pedang langit. Maka dari itu, Putri Zhao mundur dan menantang Wuji untuk datang ke tempat datu atau sejenis pendopo kerajaan. Dan nanti, kalau ada di sini, Wuji akan lebih mudah dikalahkan. Untuk merebut golok pembunuh naga yang sangat diinginkan oleh Raja Luyang, ia memerintahkan guru Kutao untuk merebut golok pembunuh naga dengan cara apapun. Xin pun berpindah kepada Wuji dan para anggota sekte Ming. Mereka datang ke pendopo untuk menyelamatkan ke-6 perguruan besar yang disekap di dalam sebuah pagoda. Karena ilmu meringankan tubuh kelelawar hijau yang dibutuhkan sekarang, maka ia dan Wuji akan mencoba masuk ke istana. Sementara Raja Elang dan Sinta menunggu sampai keadaan aman. Saat Zuzu dipanggil oleh Putri Zhao, ia pun bertanya sambil terheran-heran, kenapa Wuji tidak mau menghindar saat Zuzu menusuk ia dengan pedang langit. Padahal Minci yang merupakan gurunya Zuzu saja tidak mau mengalahkan Wuji. Untuk itu, Putri Zhao meminta kepada Zuzu agar dia mengalahkan prajuritnya. Jika dia bisa menang 3 kali berturut-turut, maka Zuzu akan dibebaskan dari tempat ini. Zuzu yang kehabisan tenaga akibat terkena racun menolak untuk bertarung. Seandainya kalaupun menang, Zuzu merasa kalau Putri Zhao hanya akan mengamati lantas mencuri jurus pedangnya. Putri Zhao pun terus mengintimidasi Zuzu dan terus memaksanya. Di saat Putri Zhao mau menyayat pipi Zuzu, tiba-tiba Wuji datang menghentikan pertikaian itu. Di sini, Putri Zhao terlihat cemburu karena Wuji selalu membantu Zuzu. Di tengah ketegangan itu, Zuzu berkata, jika Wuji tidak mau membantu murid Emei yang lainnya, maka silahkan pergi. Zuzu akan menghadapi semua masalah ini sendirian. Tak lama setelah mereka pergi, tiba-tiba saja datang guru Kutao mencoba menyerang Wuji. Ternyata pria ini bernama Pan Yao yang merupakan salah satu pendekar dari sekte Ming yang sudah lama menghilang. Lalu dia pun menceritakan kejadian waktu itu kala ketua mengutusnya untuk menyelidiki Raja Luyang. Dan tak disangka ia malah bertemu dengan Aceng yang rupanya ia mengabdi kepada kerajaan. Suatu ketika Pan Yao mendengar Aceng tengah meyakinkan Raja Luyang. Mereka merencanakan akan menghabisi semua perguruan, terutama sekte Ming terdahulu. Untuk mencari kebenaran tersebut, guru Kutao pun memutuskan bersekutu dengan Raja Luyang dan melukai wajahnya agar tidak dikenali oleh si Aceng. Beralih ke tempat lain, sekarang keadaan ke-6 perguruan besar sedang terkena racun pelumpuh saraf. Dan secara kebetulan penawar itu dipegang oleh ketua pendekar tapak Shin Ming. Guru Kutao pun lalu beraksi untuk mengambil obat penawarnya. Ia menjebak ketua pendekar tapak Shin Ming yang hobinya main perempuan dan mabuk-mabukan. Sehingga mereka pun tak berkutik saat guru Kutao berhasil menotoknya. Setelah mendapatkan penawarnya, guru Kutao langsung datang menemui Minci dan Zuzu. Ia lalu meminumkan penawarnya kepada mereka berdua secara paksa. Di tempat lain, Putri Zhao mengundang Wuji untuk datang ke sebuah restoran. Di sini, Wuji pun meminta Putri Zhao untuk melepaskan ke-6 perguruan besar. Putri Zhao akan mengabulkan permintaan tersebut dengan satu syarat.
Wuji harus membujuk keenam perguruan besar agar mau patuh dan bersekutu dengan kerajaan. Putri Zhao pun merayu Wuji agar tidak menentang lagi kerajaan. Namun karena Wuji menolak, Putri Zhao pun lalu meminta supaya ia menepati janjinya yang kedua. Putri Zhao pun mengutarakan niatnya ia ingin meminjam golok pembunuh naga 1 jam saja. Ia penasaran dengan kedua pusaka sakti itu yang sering dicari dan diperebutkan oleh para pendekar sakti. Konon katanya, pedang langit dan golok pembunuh naga memiliki jurus rahasia jika dipersatukan. Mendengar hal barusan, Wuji tak mau mengiyakan permintaan itu. Ia meminta waktu 1 hari untuk meminta izin kepada Raja Singamas yang merupakan pemilik sah golok pembunuh naga. Di tempat lain, Minci menyerahkan jabatan ketuanya kepada Zuzu, karena ia merasa kalau Zuzu jauh lebih hebat daripada murid yang lainnya. Ternyata di sini, Minci sudah terlebih dahulu mengetahui rahasia tentang kekuatan pedang langit dan golok pembunuh naga jika dipersatukan. Ia pun memberitahu rahasia di balik kehebatannya jika Zuzu mau menggantikannya sebagai ketua Emei. Tak cukup sampai di sana, Minci pun menyuruh Zuzu harus bersumpah untuk tidak berpacaran ataupun menikah dengan Wuji. Jika Zuzu melanggarnya, ia akan hidup sengsara sampai keturunannya. Setelah Guru Kutau beres memberikan penawar kepada keenam perguruan besar, tiba-tiba saja pagoda ini pun dikepung oleh tentara kerajaan yang dipimpin oleh kakaknya Putri Zhao. Ia akan membakar pagoda ini karena mendapat laporan jika Guru Kutau sudah berkhianat dan akan membantu menyelamatkan para sandera. Di tempat lain, saat yang lainnya sibuk mencari jalan keluar dari pagoda, si Minci malah berkelahi dengan salah satu pendekar tapak Shinming yang meminta saudaranya agar dibebaskan di luar pagoda. Para petinggi sekte Ming pun berusaha untuk menyelamatkan mereka satu persatu. Akan tetapi malah ini yang terjadi. Karena apinya sudah membesar, Wuji akan menggunakan jurus menggeser alam semesta. Sementara itu, Raja Elang dan juga yang lainnya menahan pasukan pemanah. Setelah menyelamatkan keenam perguruan besar, Wuji pun terlihat lemas kehabisan tenaga. Hingga di saat Wuji akan menolong Minci, ia malah menolak yang membuat ia pun tewas saat itu juga. Keesokan harinya, akibat kegagalannya dalam misi itu, Putri Zhao dimarahi habis-habisan dan diberhentikan dari tugasnya. Karena di mata ayahnya, yaitu Raja Luyang, kini sekarang Putri Zhao sudah tidak berguna lagi. Dan sekarang, semua kewenangan dari kerajaan pun dialihkan kepada si Aceng. Malam harinya, Putri Zhao dan Wuji pun kembali lagi bertemu di tempat restoran kemarin. Karena Putri Zhao sudah dibebas tugaskan dari jabatannya atau dipecat secara tidak hormat. Wuji pun terlihat simpati dan sedikit menghiburnya. Di akhir pembicaraannya, mereka pun sepakat untuk menemui Raja Singamas dalam rangka meminta izin agar Raja Singamas bisa meminjamkan golok pembunuh naga yang melegenda itu. Tak lama kemudian, terdengar suara yang berasal dari perguruan Emei sehingga Putri Zhao pun mengajak Wuji untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di tempat lain, perguruan Emei tengah melakukan kremasi guru mereka yang baru saja meninggal yaitu Minci. Di sini pun ada murid tertua bernama Qingya berdoa dan bertekad ingin membalaskan dendam kepada Wuji atas kematian gurunya. Namun, karena Zuzu sekarang sudah diangkat menjadi ketua perguruan Emei yang baru, ia pun memberitahu Qingya bahwa gurunya tewas bukan karena Wuji, melainkan karena ketua Minci menolak bantuan dari Wuji. Di saat Zuzu terus membela Wuji, Qingya pun berbuat fitnah jika mereka berdua ada hubungan gelap. Meskipun Zuzu sudah menjadi ketua Emei yang baru, dengan keras kepalanya Qingya pun tidak mau terima dengan kenyataan itu.
Karena di matanya, Zuzu hanyalah anak bau kencur kemarin sore dan tak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Di tengah percekcokan itu, akhirnya Zuzu pun ditantang harus mengalahkan ia jika ingin menjadi ketua MA yang sesungguhnya. Di tengah perkelahian itu, tiba-tiba muncul Putri Zhao menghentikannya. Putri Zhao lalu berjanji akan membunuh semua murid Emei jika Zuzu tidak mau mengikuti perintahnya. Zuzu pun diminta untuk meminum racun agar semua murid Emei dibebaskan. Namun demi keselamatan mereka, tanpa basa-basi, Zuzu pun dengan lahap meminum racun tersebut hingga Zuzu pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Zuzu pun diberitahu jika kejadian kemarin hanyalah pura-pura saja. Karena Putri Zhao kasihan melihat Zuzu yang tak dianggap sebagai ketua Emei yang baru. Dan Wuji sudah berencana akan mengajak Zuzu ke tempat Raja Singa Mas. Setibanya di Pulau Pinghuo, terdengar jurus aungan Raja Singa Mas. Sadar jika ia sedang dalam bahaya, Wuji pun langsung bergegas menolongnya. Akan tetapi malah ini yang terjadi. Karena Wuji kewalahan, ia pun meminta golok pembunuh naga kepada Sinta. Namun ia malah pergi menemui wanita bercadar ini. Tak lama kemudian, wanita ini mengenalkan dirinya sebagai Ratu Naga Hijau. Usut punya usut nih, dia adalah gadis suci dari sekte Ming yang selalu dijaga oleh ketiga pendekar ini. Mereka memiliki 3 senjata hebat yang terbuat dari api suci sekte Ming yang sudah lama menghilang. Dan Sinta ternyata anak dari Raja Naga Hijau yang diperintahkan untuk mengambil jurus penggeser alam semesta namun tidak berhasil. Ratu Naga Hijau pun menyuruh Wuji untuk memperlihatkan jurus tersebut dan dia akan membebaskan mereka semua. Namun karena Wuji tidak mau melakukan hal itu, Raja Naga Hijau pun memberikan waktu 1 hari lagi untuk berpikir tentang hal tersebut. Di saat Wuji menemukan Raja Singa Mas, ia pun ketakutan dan tak mengenali Wuji. Untuk meyakinkannya, Wuji pun mengeluarkan jurus aungan singanya agar ia yakin jika ini benar-benar Wuji. Di malam harinya, Wuji pun bercerita kepada Raja Singa Mas kalau tujuan Ratu Naga Hijau melakukan ini semua karena ia ingin mendapatkan jurus penggeser alam semesta yang sekarang sudah dikuasai oleh Wuji, yang padahal Wuji yakin bahwa Sinta tahu tentang semua jurus tersebut. Hanya saja ia tak mau memberikan jurus tersebut. Putri Zhao pun menebak jika Sinta pasti akan kembali lagi kepada Wuji untuk mengembalikan golok pembunuh naga. Sebagai wanita, Putri Zhao tahu betul kalau Sinta menyukai Wuji. Terlihat dari tatapan matanya yang selalu memperhatikan Wuji. Dan benar saja, keesokan harinya Sinta pun menyerahkan golok pembunuh naga kepada Wuji. Dan ia rela berkhianat kepada kelompok Raja Naga Hijau yang merupakan ibunya sendiri. Sinta yang terus dikejar oleh 3 pendekar api suci pun terjatuh. Secara tak terduga, Wuji pun menolongnya dan melawan ketiga pendekar api suci itu. Setelah ketiga pendekar api suci ini kewalahan menghadapi Wuji, akhirnya mereka pun bergabung untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya. Siapa saja yang terkena jurus api suci tersebut pasti akan hangus terbakar. Di tengah perkelahian itu, ternyata Putri Zhao menyadari dari serangan jurus mereka bertiga. Muncul tulisan yang menjadi rahasia jurus api suci. Wuji pun menyuruh Putri Zhao untuk membacanya. Sehingga Wuji pun langsung bisa mempelajarinya. Dari perkelahian barusan, Zuzu pun terluka akibat menahan serangan dari senjata api suci.
Setelah situasi kondusif, Putri Zhao pun meminta kepada Raja Singamas untuk meminjam golok pembunuh naganya. Putri Zhao penasaran karena selama 100 tahun lebih pedang langit dan golok pembunuh naga belum pernah disatukan. Putri Zhao pun berharap bisa segera menemukan rahasia di balik kehebatan dua pusaka tersebut. Mendengar hal itu, Raja Singamas pun setuju dan dia baru kepikiran sekarang mengenai ide tersebut. Maka dari itu, ia akan meminjamkan golok pembunuh naganya kepada Putri Zhao. Tak terasa malam pun tiba. Melalui telepatinya, Ratu Naga Hijau pun meminta kepada Sinta untuk menyerah karena sudah gagal menjalankan misinya dan dia akan dibakar hidup-hidup dengan api suci sebagai aturan sekte untuk menolong Ratu Naga Hijau. Uji dan Sinta pun pergi untuk menemuinya, sementara Putri Zhao diminta untuk menjaga Raja Singamas dan kedua pusaka sakti yaitu pedang langit dan juga golok pembunuh naga. Setelah Wuji mengeluarkan jurus menggeser alam semesta, Sinta pun akhirnya rela menjadi gadis suci menggantikan ibunya Ratu Naga Hijau. Ia pun berjanji kepada Wuji akan menjelaskan masalah ini semuanya. Sinta pun kini telah resmi menjadi gadis suci, dengan begitu ibunya akan terbebas dari kematian karena kesalahannya yang dilakukan di masa lalu. Kini Sinta pun tak bisa lagi ikut bersama Wuji setelah kembali ke tempat ini. Gadis suci dilarang berhubungan dengan pria selamanya dan ia harus tetap diam di tempat yang bernama Sipang ini. Setelah dirinya tak bisa lagi bersama Wuji, Sinta pun menyarankan Wuji untuk memilih Putri Zhao yang akan mendampingi hidupnya nanti hingga memiliki keturunan. Sepulangnya dari Sipang, Wuji berencana jika besok dia akan kembali lagi ke Sekte Ming dan secara kebetulan kondisi Zuzu pun sudah mulai membaik lagi karena mereka diberi makan enak dan juga arak dari Sipang. Mereka bertiga pun minum arak terlalu banyak yang membuat masing-masing dari mereka pun jadi tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Wuji pun tersadar dari mabuknya dan ia mendapati jika dirinya tengah sendirian. Dengan kejadian ini, Wuji pun berpikir jika ini semua pasti ulah dari Putri Zhao. Wuji akhirnya menemukan Zuzu dalam keadaan lemas lalu ia bertanya kepada Zuzu apa yang telah terjadi sebenarnya. Zuzu pun bercerita jika Putri Zhao telah menabur obat bius di arak mereka. Setelah Wuji dan Raja Singamas pingsan, kemudian ia pergi membawa kedua pusaka sakti dan Raja Singamas ke sebuah perahu kecil. Tetapi di saat Putri Zhao tengah lengah, Zuzu pun berhasil loncat dan menceburkan diri hingga terdampar di tepi pantai ini. Di tengah keadaan sepi, hanya mereka berdua, Zuzu pun mengutarakan perasaannya jika ia merasa tenang dan aman saat bersama Wuji. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan cinta satu malam yang ternyata pemirsa disensor oleh sutradaranya. Singkat cerita, Wuji dan Juju pun kembali lagi ke Sekte Ming dengan menggunakan perahu yang sudah disiapkan oleh sang sutradara. Mereka berdua memutuskan akan segera menikah dalam waktu dekat ini. Kemudian Zuzu bercerita saat diangkat menjadi ketua, ia diberi cincin dan kitab khusus oleh Minci. Sudah berbulan-bulan ia mempelajari kitabnya namun tidak pernah mudeng terhadap kitab itu. Untuk itu, ia meminta bantuan kepada Wuji agar mau menyalurkan tenaga dalamnya. Scene pun berpindah. Di saat Qingya dan yang lainnya sedang berdoa, tiba-tiba saja muncul seorang yang bernama Song Qingsu. Ia mengaku sekarang sudah memiliki sekte sendiri. Siapa saja yang meremehkannya, maka ia akan membantainya. Di saat pembantaian itu terjadi, tiba-tiba datang Zuzu dan langsung menghabisi Song Qingsu tanpa ampun.
Kini tiba saatnya Wuji dan Zuzu akan melangsungkan pernikahan. Namun tiba-tiba saja datang Putri Zhao yang meminta Wuji untuk menepati janjinya yang ketiga. Di mana permintaannya itu adalah jika Wuji dilarang untuk menikah dengan Zuzu. Dengan emosi, Wuji pun menolak permintaan itu. Namun karena Putri Zhao berjanji akan memberitahu di mana Raja Singa Emas berada, akhirnya Wuji pun memilih untuk pergi dengan Putri Zhao hingga terjadilah hal ini. Meskipun Zuzu melarang Wuji ikut dengan Putri Zhao, namun Wuji tetap kekeh pergi dengan Putri Zhao karena urusannya harus diselesaikan dan Wuji berjanji akan kembali lagi untuk menebus kesalahannya ini. Di sini Putri Zhao kemudian menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya ketika berada di Pulau Pinghuo. Saat itu Zuzu berpura-pura terluka. Ia memasukkan obat bius untuk membuat mereka bertiga pingsan. Kemudian Zuzu mengambil pedang langit dan juga golok pembunuh naga untuk menyatukan keduanya karena rahasianya sudah diberitahu oleh Minci sebelum ia meninggal. Setelah kedua pusaka itu disatukan, lalu keluarlah Kitab 9 Matahari. Di saat itu terjadi, Putri Zhao tersadar dari pingsannya. Ia memergoki kegiatan itu. Zuzu yang menyadari hal itu, ia pun segera berjalan ke arah Putri Zhao yang membuat Putri Zhao harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Jurus yang dipelajari oleh Zuzu hingga jadi sakti seperti sekarang adalah jurus cakar tengkorak putih yang terdapat di dalam Kitab 9 Matahari. Saat Wuji menanyakan keberadaan Raja Singa Emas, Putri Zhao menjelaskan jika dia tengah disekap di ruang bawah tanah. Karena Putri Zhao tak mampu menolongnya, ia pun memberikan rambutnya untuk diperlihatkan kepada Wuji. Di tempat lain, Zuzu sedang berdoa di makam Minci. Tak lama kemudian, datanglah si Aceng. Ternyata mereka berdua sudah bekerja sama untuk menghabisi ke-6 perguruan besar termasuk Wuji. Karena Raja Singa Emas masih berada di tangan Zuzu, Aceng pun akan memanfaatkan dia untuk memancing semua musuh ataupun temannya Raja Singa Emas agar mau datang ke Gunung Emei. Dan di sana, Aceng akan lebih mudah katanya untuk menghabisi mereka semua. Dan jika semua itu berhasil, secara otomatis si Aceng pun akan diangkat menjadi pejabat senior kerajaan. Singkat cerita, pertemuan ke-6 perguruan besar dan Zuzu pun terjadi. Ia mengumumkan bagi siapa saja yang masih punya dendam kepada Raja Singa Emas dipersilakan untuk membalas dendamnya. Namun karena Raja Singa Emas masih merupakan bagian dari sekte Ming, para pejabat sekte Ming pun berkata siapa saja yang akan melukai Raja Singa Emas harus berhadapan dulu dengan mereka semua. Untuk melepaskan Raja Singa Emas, Zuzu pun menantang siapa saja untuk bertarung dan jika Zuzu kalah dalam pertarungan tersebut, maka ia akan melepaskan Raja Singa Emas. Di tengah pertarungan yang hampir kalah, Zuzu pun diberitahu oleh muridnya jika tempat ini sudah dimasuki oleh penyusup. Namun saat diperiksa oleh Zuzu, ternyata itu perbuatannya si Aceng. Zuzu pun tak terima, lantas ia menyerang si Aceng. Namun dengan satu hentakan, Zuzu pun terpental jauh sampai muntah darah. Tak lama kemudian, datanglah Wuzi untuk menolong Juju. Dengan songongnya, Aceng lalu menjelaskan jika ia telah menyerang Shaolin dan merampas kitab 72 Shaolin dan mengaku telah menguasai 71 kitab tersebut. Dengan kesombongannya, Aceng pun menantang Wuji. Kini si Aceng sudah memiliki kedua pusaka sakti, pedang langit dan golok pembunuh naga. Ia juga menguasai jurus telunjuk besi dan jurus cingkang yang tak mungkin bisa dikalahkan oleh Wuji. Di tengah pertarungan mereka berdua, tiba-tiba datang ketiga pendekar api suci membantu Wuji. Mereka datang bersama Ratu Naga Hijau untuk memberikan senjata api suci kepada Wuji.
Aceng pun terkena senjata api suci yang terkenal sangat mematikan. Ia pun kini sudah tidak berdaya lagi. Di akhir film ini sebelum Zuzu tewas, ia pun memberikan kalung pemberian Wuji untuk Putri Zhao. Ia menyatukan Wuji dan Putri Zhao untuk hidup bersama. Karena selama ini Putri Zhao telah banyak berkorban untuk Wuji dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini, balas dendam terbaik bukan dengan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan mempersatukan kembali mereka yang telah menzolimi kita. Orang tua Wuji di sini sebagai korban dari sebuah fitnah keji, yang membuat mereka berdua harus mati dalam keadaan mengenaskan. Meskipun Wuji emosi dan marah, tapi dia mampu menahan hawa nafsunya dengan memilih untuk tetap tenang dan mencari solusi. Sehingga Wuji pun lebih mementingkan kedamaian dan ketentraman orang banyak, dan itu adalah balas dendam yang paling hebat dan terbaik. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Kita teriakan bersama-sama, Skoy Brother!